Halo anak didik sekalian, kita akan membahas tentang virus. Penemuan dan penelitian virus telah semakin berkembang setelah ditemukannya mikroskop elektron. Sehingga para ahli banyak meneliti tentang virus ini dengan adanya alat mikroskop elektron ini. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi ciri-ciri virus? Yang pertama adalah, virus ini memiliki 2 fase di dalam hidupnya. Dia bisa berada di dalam tubuh inang, bisa juga di luar tubuh inang yang ditempati. Yang kedua, virus ini tidak termasuk atau tidak masuk ke sistem 5 kingdom makhluk hidup, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Jadi dia terpisah dari sistem 5 kingdom. Yang selanjutnya, virus ini bersifat parasit. Artinya dia menumpang dan juga merugikan makhluk hidup lain yang ditumpanginya. Tubuh virus ini terdiri atas asam nukleat, DNA atau RNA saja di dalam kapsidnya. Ukurannya juga sangat kecil, berukuran diameternya 20-400 nanometer. Dan virus tidak memiliki sel atau dia bersifat aseluler, tidak memiliki sel. Nah, ciri inilah yang membuat virus itu tidak tergolong makhluk hidup. Karena kalau yang dikatakan makhluk hidup itu adalah memiliki sel. Namun virus itu tidak punya sel. Itulah sebabnya virus bukan makhluk hidup. Sehingga virus dapat dikatakan adalah metaorganisme atau peralihan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Jadi virus tergolong makhluk hidup karena dia bisa berkembang biak. Sekaligus juga tergolong makhluk tidak hidup karena virus tidak punya sel dan dia tidak memiliki materi-materi yang lain di dalam tubuhnya. Jadi dia punya DNA, RNA saja. Lalu anak virus sekalian, tergolong kita akan di antara organisme dan virus, anorganisme atau tidak makhluk hidup. Penemuan dan penelitian virus inilah telah berbagai bentuk-bentuk bakteri ditemukan bentuk helix, ada yang berbentuk kompleks dan ada yang berbentuk polihedral. Banyak virus ini bisa menyerang tumbuh-tumbuhan, misalnya daun yang menggulung akibat sekarang yang menjadi virus tulip yellow mosaic virus pada sawi yang menjadi ciri-ciri virus pada daun tomat, yaitu golden mosaic virus. Kemudian virus ini pada tanaman tembakau yaitu TMV, tobacco mosaic virus. Dia bisa. Selain itu, virus juga dapat mengganggu inang ataupun bisa juga penyakit pada manusia. Misalnya hepatitis, campak. Yang kedua, virus ini Ebola tidak dan termasuk juga herpes atau tidak masuk ke sistem juga adalah makhluk hidup, yaitu penyakit Protista, COVID-19, Plantae, Animalia. Jadi dia manusia juga terpisah dari sistem dan juga bahwa virus dapat menyerang juga hewan. Virus ini bersifat parasit, unggas, artinya dia menumpang dan juga merugikan makhluk hidup lain yang ditumpanginya. Untuk perkembangbiakan tubuh virus ini terdiri atas asam nukleat, DNA atau kita akan melihat yaitu di dalam kapsidnya. Video berikut ini ukurannya juga is a highly contagious respiratory illness. It turns up year after year with devastating consequences, all caused by a most elusive virus.
Corona ia bersifat The influenza or flu virus is a recurring nightmare. It causes more than 36,000 deaths in the US each year and was responsible for some of history's deadliest pandemics. Like other viruses, the flu virus is a parasite. The viral agent itself, called a virion, is made of a ribonucleic acid, or RNA, surrounded by proteins. The flu virus uses two proteins to attack its host, hemagglutinin and neuraminidase, or the HA and NA proteins. The HA protein attaches the virus to a cell and lets it in. Once the virus is inside, it multiplies. Dan dia tidak memiliki demikian materi-materi yang lain di dalam tubuhnya. Untuk reproduksi virus, jadi dia punya DNA RNA saja sehingga virus itu tergolong di antara organisme dan anorganisme atau tidak makhluk hidup. Inilah berbagai bentuk-bentuk bakteri, ada yang berbentuk helix, ada yang berbentuk kompleks, dan ada yang berbentuk polyhedral. Virus ini bisa menyerang tumbuh-tumbuhan, misalnya daun yang menggulung akibat virus tulip yellow mosaic virus pada sawi, kemudian pada daun tomat yaitu golden mosaic virus, kemudian pada tanaman tembakau yaitu TMV, tobacco mosaic virus. Selain itu, virus juga dapat mengganggu ataupun menyebabkan penyakit pada manusia, misalnya hepatitis, campak, penyakit Ebola, dan juga herpes. Yang sekarang juga adalah penyakit COVID-19. Jadi dapat menyerang manusia juga ternyata virus ini. Demikian juga bahwa virus dapat menyerang juga hewan, unggas, dan lain-lain. Untuk perkembangbiakan virus akan kita bahas kemudian. Kita akan melihat yaitu video berikut ini. Virus dapat mengganggu sistem pernafasan. Virus corona merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan, yaitu virus flu. Flu sama seperti virus corona. Dia terdiri dari RNA atau RNA saja. Yang terselubung ini adalah protein. The HA protein attaches the virus to a cell and lets it in. Once the virus is inside, it multiplies. Demikian pengenalan virus hari ini. Untuk reproduksi virus akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.